Berjumpa lagi dengan saya di Gojorio Channel. Jadi channel yang membahas seputar driver amplifier dan amplifier rakitan ya tentunya. Jadi di depan ini ada driver MCR DV3 ya yang baru selesai saya tes. Di sini ada sedikit curhat ya teman-teman. Maksudnya itu untuk amplifier tipe bootstrap seperti ini, apapun jenisnya ya, mau MCRD atau NKRI atau apalah itu yang menggunakan bootstrap ini, teman-teman harus tahu memang kelebihannya dia itu bassnya sangat menggelegar, subnya sangat bisa diandalkan. Tapi di balik kelebihan itu, di sini ada kelemahan juga ya teman-teman. Kalau kita lihat skematiknya, ya kita lihat ini aja ya. Ini gainnya ini sangat tinggi ini. Kita lihat saja 10 dibanding dengan 2 ohm ya ini ya. Sudah berapa kali penguatan. Kemudian ini juga masih ada lagi. Otomatis dengan penguatan yang tinggi, dan ini filter low pass filter ya ini ya. Artinya filter untuk biar ngebass. Low pass filternya ini biar bekerja dan dB-nya itu tinggi, gainnya otomatis ya gainnya harus tinggi biar dB-nya itu dapat. Nah, disinilah masalahnya ketika gainnya tinggi untuk mengejar nada bass yang menggelegar tadi, itu bisa menyebabkan dengung atau cacat suara ketika dipasang di amplifier yang mungkin boxnya maaf ya dari kayu atau perkabelannya kurang bagus. Memang kalau box kayu pasti dengung mas, punya saya enggak, ya enggak juga teman-teman. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan dengung, enggak hanya box kayu tapi instalasi kabelnya kalau bagus pun ya enggak masalah meskipun boxnya kayu. Boxnya metal tapi kalau instalasinya enggak benar pun juga akan jadi dengung. Jadi ya semua itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya tidak menyudutkan produk, tapi kita lihat saja. Ini pakai osiloskop ya. Apakah betul gainnya itu tinggi? Ini sudah saya pasang menggunakan tegangan 55 volt CT. Kita lihat sinyalnya ini. Ya, baru diputar sedikit sudah cacat ya teman-teman. Lihat ini. Putar sedikit aja ini modal. Ya, cuma segini aja teman-teman. Sedangkan sini sinyalnya sudah cacat ya teman-teman. Nah, ini dia. Mas kok coba tambah? Ya, tambah masih banyak sekali teman-teman. Nah, lihat itu sinyalnya ada kotak. Jadi ya itu tadi teman-teman. Artinya amplifier ini tidak rekomen kalau dibuka mentok. Artinya ya teman-teman harus bisa mengira-ngira sendiri. Kira-kira kalau ini segini sudah cukup, volume seperempat sudah cukup ya sudah, karena memang maksimalnya seperti itu teman-teman. Mas apakah nggak bisa dicuning? Sebenarnya bisa teman-teman. Kita menurunkan gainnya ini, resistor ini seperti amplifier ini ya teman-teman. Ini harusnya 150 ohm, ini sudah saya ganti 220 ohm. Dengan artian ini untuk menurunkan gainnya. Nah, ini 4,7 juga sudah saya turunkan jadi 10 ohm. Artinya gainnya biar turun, tapi ya masih terlalu tinggi ya teman-teman. Mas kenapa nggak dicuning volume mentok, sinyal bagus? Nanti kalau dibuat seperti itu hilang jati dirinya driver ini teman-teman. Karena ini kan untuk tujuannya memang untuk mengkalikan low pass filter ini ya, biar gainnya besar, otomatis kan bassnya jadi sangat menggelegar di situ. Jadi kalau dibuat di tuning seperti itu ya otomatis nanti bassnya akan berkurang teman-teman. Nah, kalau bassnya berkurang ya otomatis jati diri drivernya ini hilang teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ya saya mengubah tapi nggak terlalu mengubah banyak ya. Ini tetap saya samakan skemanya ya, karena bukan saya yang merancang dan mungkin perancangnya punya rencana sendiri ya kenapa dibuat seperti ini ya. Saya ngikut aja teman-teman. Ya jadi seperti itu. Tapi ya buat informasi saja seperti itu. Bagi teman-teman yang menggunakan driver ini, volumenya jangan terlalu besar ya opennya, karena dibuka sedikit saja sudah cacat. Jadi nggak perlu kita buka terlalu besar.
seperti itu. Kemudian ini belum di load ya teman-teman, belum ada beban. Mungkin kalau diberi beban juga akan turun lagi. Tapi kalau misalnya beban pun itu kembali lagi ke PSU-nya ya, bukan drivernya, tapi itu memang PSU-nya. Tapi dilihat saja teman-teman, respon frekuensinya. Ini kan respon untuk ampli sub ya. Tapi di frekuensi 50 Hz pun dia sudah ada pergeseran fase teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau saya turunkan 20 Hz misalnya, apalagi pasti akan lebih jauh lagi. Nah seperti ini, pergeseran fasenya semakin jauh. Coba kalau kita naikkan misalnya 100 Hz ya teman-teman. Ini frekuensi bass yang agak atas itu, agak jeduk. Nah, ini pun juga masih ada pergeseran fase. Terus saya geser ke low mid misalnya 400 Hz. Ya, masih sama ya teman-teman, ada pergeseran fase. Begitu juga seterusnya. Ini coba kita coba mid. Nah, ini untuk mid malah bagus teman-teman. Amplinya untuk mid malah bagus. Ya, meskipun ada sedikit pergeseran fase tapi masih bagus dibandingkan nada rendahnya. Padahal kalau didengarkan menggunakan speaker amplifier ini nada rendahnya sangat enak, sangat empuk. Tapi itu tadi teman-teman, alat ukur tidak bisa dibohongi ya teman-teman. Kalau telinga mungkin bisa ketipu, rasanya enak didengar, tapi kalau yang namanya alat ukur dia pasti akan memberikan ketetapan. Maksudnya nilainya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, di situ. Jadi ya itu tadi, untuk teman-teman yang menggunakan amplifier bootstrap apapun itu jenisnya, kalau digunakan itu jangan terlalu besar ya, potensinya opennya jangan terlalu besar. Karena apa? Kalau dibuka terlalu besar dia akan cacat. Ini seperti ini aja udah cacat. Ini hanya sedikit ya teman-teman, tapi sudah cacat. Ini. Nah, apalagi dibuka banyak masih makin kotak teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih.